Orang hidup ini kalau kehilangan semangat repot. Ya, kalau kehilangan semangat repot. Dan seringkali semangat seseorang itu menjadi hilang karena melihat fakta yang ada di depan mata. Ya, lihat fakta yang di depan mata. Karena ada kendala, kemudian lihat faktanya begitu, akhirnya semangatnya hilang. Nah, itulah konsep hidup yang salah yang menyebabkan banyak orang mendapatkan masalah. Ya, konsep hidup yang salah yang menyebabkan banyak orang dapat masalah. Jadi yuk sekarang kita rubah cara berpikir kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niatnya. Ya, dari niatnya. Makna hadis ini sangat banyak. Ya, maknanya sangat banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Ta'ala illa liya'budun. Kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi kalau dilihat dari ayat itu ya seharusnya kita paham kita ada di muka bumi ini cuma satu misinya. Jadi misinya apa? Ibadah. Ya misinya adalah ibadah. Mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makna ibadah itu sendiri dalam tafsir diantaranya diartikan liya'rifun, untuk mengenal aku. Ya untuk mengenal aku. Maka ibadah tanpa kenal Allah itu ibadah yang masih sifatnya kerangka saja, enggak ada ruhnya. Ibadah kalau ada ruhnya, pelakunya itu beribadah karena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ibadahnya menjadi penuh dengan rasa. Ya ibadahnya penuh dengan rasa. Ini kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan bahas ini, mudah-mudahan saya paham, antum juga paham. Kadang-kadang yang ngomong enggak paham, yang diajak ngomong juga enggak paham. Ini lebih asik ya, yang ngomong enggak paham, yang diajak ngomong enggak paham. Sampai ada satu santri baca kitab, setiap di akhir kitab itu ditulis, khatamnah wala fahimnah. Kami sudah menghatamkannya tapi kami belum pernah paham, enggak paham. Mudah-mudahan malam hari ini saya paham dan antum juga paham. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pemahaman yang lebih tinggi dari ayahnya Nabi Dawud alaihissalam dalam satu kasus ya, dalam satu kasus. Makanya pemahaman ini penting, pemahaman ini penting. Kalau paham ini insya Allah enak. Cuman ini dalam loh ya. Ya ini urusannya urusan sepele tapi sangat mendasar. Tolong jangan kaget ya. Kalau saya ungkap ini jangan kaget. Insya Allah ya. Ya, nanya dulu yang di kanan. Kamu manusia atau jin? Alhamdulillah, ada dan yang jadi-jadian nih. Manusia, yang kiri manusia atau jin? Manusia, alhamdulillah. Jadi saya duduk bersama manusia. Manusia di depan saya ini termasuk saya sendiri, kita ini manusia. Tiba-tiba ada atau ada yang menciptakannya? Ada yang menciptakannya. Nah, arti diciptakan itu apa? Kita mungkin cuma tahu bahasanya, oh dibuat, diadakan gitu ya. Diciptakannya, alias antum itu hanya ciptaan gitu loh. Ya, saya, Anda, kita ini ciptaan. Tahu enggak artinya ciptaan? Nih misal ya, boleh ngambil contoh. Ini namanya apa nih? Selembar tisu. Tisu ini diproduksi sama sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, betul? Sebuah pabrik. Kalau saya misalnya yang produksi tisu ini, misal ya, tisu ini produksi saya. Berarti tisu ini milik siapa? Milik saya. Maka saya bebas ngapa-ngapain dia. Mau saya remet, boleh enggak? Boleh. Mau saya pakai buat bersihin kotoran-kotoran di wajah, boleh enggak? Masih mending. Buat bersihin kotoran di hidung, boleh juga. Atau di tempat-tempat yang lebih jorok, boleh enggak? Boleh, karena milik siapa? Milik saya. Betul?
Nah, apakah kamu sudah bisa menerima dirimu diperlakukan seperti itu oleh Allah Ta'ala? Ayo, sudah bisa terima belum? Jawaban jujur bagus. Proses ya bro, proses. Nah itu baru namanya paham dirinya sebagai ciptaan. Jadi mungkin selama ini nggak paham-paham. Makanya sama Allah, karena Allah maha pengasih, maha penyayang, dipahamkan. Dikasih ujian yang sama, bentuknya beda-beda ribuan kali. Biar paham, kamu itu ciptaan, ojo ngeyel. Ya, ujiannya sama. Contoh, ngelamar kerja ditolak. Ngelamar kerja diterima, nggak lama dipecat. Ya, ujiannya tuh sama, pokoknya gagal kerja gitulah. Ya gagal kerja, bangun kerja tambah untung, tiba-tiba jatuh ruginya luar biasa. Enggak paham-paham dia. Kalau Allah pengen ngajari dia, kamu tuh makhluk. Kamu tuh ciptaan, karena dalam hatinya muncul rasa sombong. Aku bisa. Aku punya sesuatu. Aku sesuai yang aku mau. Wah ini bahayanya luar biasa. Nah makanya setiap pagi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Setiap pagi suruh ngucap 3 kali. Raditu billahi rabban. Saya ridho Allah Tuhan saya. Kalau udah bilang saya ridho Allah Tuhan saya, mulai pagi sampai sore mau diapa-apain sama Allah, ya jangan berkeluh kesah. Jangan marah. Beli barang, ditipu sama orang. Ya beli barang, ditipu sama orang. Jangan marah. Ya jangan marah. Yang nipu dapat dosa, yang tertipu kehilangan harta. Lihat coba siapa yang mengizinkan itu terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terjadi ya, ini bicara kalau sudah terjadi. Oh ini diizinkan sama Allah terjadi. Apa pelajaran untukku di situ? Oh nomor 1, saya disuruh lebih hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang lain dengan promosi. Nomor 1 itu. Oh nomor 2, ini bulan suci Ramadan. Saya diuji, mampu tidak kena ujian seperti ini, ikhlas dan sabar. Kalau ikhlas dan sabar, maka Allah ngasih pahala itu surga. Sementara mungkin sholat saya sepanjang hari ini, 2 Ramadan kurang beres. Sama Allah dikasih yang mudah, udah ganti sholatmu yang kurang beres, cukup sabar kehilangan sedikit harta. Enak atau enggak enak? Enak. Tapi untuk bisa begitu, mudah atau susah? Puasa 2 hari, ketipu 500.000, langsung hati dongkol. Kurang ajar bener. Ya hati dongkol. Oh manusiawi Ustadz, Habib. Ya betul, itu manusiawi. Ya manusiawi. Tapi kalau kita punya ilmunya para nabi, kita akan jadi manusiawi yang malaikati. Ya, manusia yang naik level malaikat. Langsung connect ke Rabbul Alamin, klik. Wah, ini saya ditipu. Berarti saya kurang pinter. Gak nyalahin orangnya. Gak nyalahin orangnya. Yang dilihat dirinya dan dirinya. Kenapa Allah izinkan ini terjadi? Pasti Allah sayang sama aku. Pelajarannya apa? Nah kalau udah seperti itu, hidup enak atau enggak enak? Enak, karena hidupnya selalu menerima apapun kondisi yang ada tanpa menyalahkan siapa. Tanpa menyalahkan siapa. Lah kebanyakan orang hidup sekarang, ya itu enggak punya masalah pun nyalah-nyalahin orang. Betul kan?
Nah ini yang mengerikan. Jadi saya ngajak antum semuanya, yuk sadar kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Jadi ya yang ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gini loh ya, oh saya makhluk ya udah tak diem aja, terserah Allah, kurang ajar kamu. Iya, nggak begitu. Cara mainnya bukan seperti itu, karena Allah sebagai yang menciptakan memberikan aturan, aturan. Maka kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jadi makhluk ciptaannya Allah. Tisu nih tadi, tisu. Tisu ini kan tergantung pabriknya ya. Ini dikasih wadah sama pabriknya ya. Ternyata di luar sana ada yang jualan kotak tisu. Betul ya? Ternyata tisu ini sudah dipersiapkan tempatnya oleh bahkan bukan produsennya. Ya, oleh bahkan bukan produsennya. Ada yang produksi wadah tisu. Dengan beraneka bentuk yang indah-indah yang sampai serba otomatis. Tit keluar gitu ya, serba otomatis. Ada enggak gitu? Ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan antum dan menciptakan saya sebagai manusia di muka bumi, Allah sudah memberikan satu jaminan. Selama kamu hidup, rezekimu urusanku. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Enak. Kamu pilih mana? Pilih diurus sama Allah atau ngurus sendiri? Alah gaya. Diurus sama Allah. Sudah diurus aja masih protes kan ya. Kok segini? Kok enggak dapat apa-apa? Nah, rezeki itu apa namanya definisinya? Ma yuntafa'u bih. Ya, rezeki ma yuntafa'u bih. Rezeki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya rezeki. Ada rezeki yang mubasyarah. Jadi rezeki yang bisa langsung dimanfaatkan. Ada rezeki yang namanya wasilah. Hanya perantara tapi belum bisa langsung dimanfaatkan. Contoh. Ya contoh. Saya mau makan. Saya punya uang. Misal ya, saya punya uang 500 miliar. Amin. Sekarang belum, karena itu masih ada donasi majelis tertera ya. Siapa ingin ikutan andil, ya utang masih banyak. Ini misal itu kan namanya harapan. Saya punya uang 500 miliar, saya mau makan. Pertanyaan saya, makanannya sudah ada belum? Belum. Berarti rezekinya yang namanya makan sudah ada belum? Belum. Berarti udah dapat rezeki makan belum? Belum. Punya rezeki namanya uang. Nah, uang ini belum bisa dimanfaatkan untuk jadi makanan. Namanya hanya wasilah. Perantara untuk nanti ya menjadi rezeki. Maka yang sifatnya perantara ini sebetulnya belum jadi rezeki. Lah uang kamu punya sebanyak apapun ya. Kalau pengen makan nggak ada makanannya bisa jadi makanan. Di Padang Sahara kamu bawa ATM. Lapar. Iya, kehabisan bensin. Nggak ada pom bensin. Nggak ada sinyal. Wes, dibuka itu mobil, nggak ada persiapan perbekalan. Hidup atau mati? Hidup nyatanya bisa buka mobil kok ya. Hidup. Belum sampai tahap mati, hidup. Tapi harta yang banyak tadi bisa dimanfaatkan enggak? Belum bisa dimanfaatkan. Butuhnya makan, harta yang banyak belum bisa dimanfaatkan. Berarti rezeki makan sudah dapat belum? Belum. Nah sementara Ustaz Iis di Majelis Ar-Raudhah, nasi bungkus 3 bungkus. Duit mungkin cuman sedikit, nasi bungkus 3 bungkus. Kamu di Padang Sahara duitmu banyak,
tapi nggak bisa makan. Pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Kamu atau Ustaz Iis? Masya Allah. Yang duitnya beratus-ratus miliar kalah. Karena hartanya nggak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Makanya ketika kita bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jamin. Ya sudah jamin rezekimu. Nah seringkali rezeki yang langsung yang sudah dijamin ini enggak dirasa, rezeki yang sifatnya wasilah dicari sampai habis tenaga.